bisa mendapatkan materinya. Pertama-tama selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sesi kali ini akan lebih ringan. Kita tidak akan membahas tentang materi, kita akan membahas tentang feedback dari chatbot yang Bapak Ibu sudah buat. Dan mungkin kalau ada waktu, saya akan juga memberikan waktu untuk menunjukkan chatbot-chatbot lain yang dibuat oleh anak-anak universitas sebelumnya, yang akan kita templatekan lagi supaya lebih mudah. Mungkin beberapa untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan mengkomen chatbot yang belum diedit, atau kalau misalnya yang ada bagian yang belum diubah, saya tidak akan mengkomen ke sana karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tapi saya akan mengkomen beberapa perubahan yang menurut saya tuh bagus atau memberikan dampak either negatif atau positif dari sisi penggunaannya. Baik, ini chatbot pertama, ini chatbot bahasa Inggris. Jadi welcome to English Corner, Iko. Oke. Pertama-tama desainnya cukup baik ya Bapak Ibu ya. Jadi basically untuk chatbot, sebenarnya ini sih mungkin yang kali ini itu biasanya rule of thumb untuk desain, membuat desain itu untuk hal yang difokuskan itu harus kontras. Jadi misalnya background-nya sendiri itu bisa memakai warna yang lebih pudar atau yang lebih tidak mencolok. Tapi untuk text bubble-nya, di mana anak-anak itu harus difokuskan ke sana, itu memakai warna yang lebih kuat seperti itu. Jadi yang Acita itu terus terang karena dia memakai putih, sebenarnya dua-duanya tidak terlalu, dua-duanya pucat ya, cuman karena background-nya berwarna putih, jadi pada saat melihat text bubble itu kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya desain pertama itu, ini first impression count ya Bapak Ibu. Jadi hal pertama yang dilihat oleh murid itu akan menentukan dia tuh bahkan mau telusuri kontennya selanjutnya atau tidak. Seperti itu. Jadi itu sangat background dan text bubble itu walaupun mudah diubahnya tapi sangat memberikan dampak signifikan. Ya. Jadi belajar tentang vocabulary ya. Jadi itu juga salah satu yang sangat promising. Kenapa? Karena belajar vocabulary itu bisa cukup simple seperti itu. Jadi banyak dari komen-komen yang kami lihat dari chatbot sebelumnya itu dia mencoba mengcover terlalu banyak konten dalam satu chatbot atau mengcover terlalu banyak audience. Contohnya apa? Untuk konten, misalnya dia bilang saya ini chatbot untuk membahas mata pelajaran kelas 5 SD. Seperti itu. Padahal mapel kelas 5 SD itu terlalu banyak. Seperti itu kan. Jadi kan artinya apa? Berarti kan ketika dia sudah berkomitmen untuk share mata mapel 5 SD, maka audiens pun atau siswa itu ekspektasinya adalah, oh ternyata memang semua konten 5 SD di sana. Seperti itu. Ketika melihat, tahu-tahu tidak ada konten atau kontennya belum lengkap karena chatbotnya sangat-sangat besar. Jadi saran kami dari tim developer sih, biasanya kami itu memberikan konten yang fokus dan fokusnya itu sesuai dengan target audiensnya. Jadi kalau misalnya kalau target audiensnya untuk kelas 1 kelas 3 SD, mungkin nggak apa-apa pakai lebih interaktif, lebih banyak gambar, lebih banyak kartun yang lebih rasio gambar dan tulisannya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Tapi kalau sudah kelas 5 SD dan SMP, mereka kadang-kadang nggak suka gitu. Kemarin dari feedbacknya juga kayak anak-anak SMP itu lebih suka konten yang lebih dianggap seperti dewasa dari pembahasannya seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan ya mungkin yang Let's Go seperti ini mungkin cukup universally cocok ya. Tapi kalau misalnya yang sudah mulai gambar-gambar itu mungkin lebih untuk cocok untuk kelas SD, tergantung dari gambarnya tapi untuk SD bawah. Jadi ya ini pasti lagi masa construction jadi saya tidak mengekspor lanjut. Mungkin yang latihannya sudah diubah. Ya, ini berarti masih eksplorasi ya. Jadi I think it's a good attempt. Gambarnya bisa sudah sesuai dengan sebenarnya kalau vocabulary mungkin lebih backgroundnya bisa sesuai dengan dengan topiknya seperti itu. Kalau ini cocok untuk Acita sebagai untuk mengenal tumbuhan. Tapi untuk vocabulary bisa diganti dengan yang lain seperti itu. Oke, yang kedua ini anak cinta IPA ya, Acipa mungkin ininya kalau disingkat.
Pertama-tama hati-hati Bapak Ibu, background jangan sampai terlalu lebih kuat dibandingkan konten aslinya. Kalau yang ini yang saya lihat ini walaupun memang kontennya sesuai, ini tentang IPA, tapi background ini terlalu mencolok. Jadi kadang-kadang saya juga susah fokus untuk membaca teksnya karena warnanya sama dan backgroundnya terlalu mencolok seperti itu. Saran saya mungkin bisa mengganti background yang lebih plain, atau kalau misalnya biasanya sih untuk membuat ngedesain sebuah chatbot itu gambar background yang gelap atau background yang plain itu it safe lah, nggak mungkin mengganggu seperti itu. Jadi kalau bingung mau pilih background apa, selalu mencari background yang plain seperti itu. Karena pertama kalau plain itu kalau nggak bakal ada terkotak-kotak, akan semuanya jadi seamless. Yang kedua itu tidak mengganggu teks esensi chatbotnya seperti itu. Coba ya, mungkin kita telusuri sedikit. Oh, sudah ada kontennya ya, sudah mulai mengubah kontennya, baik. Nah, ya Bapak Ibu seperti yang dilihat, ini sudah sangat jelas ya, rasio teks dan ini terlalu panjang seperti itu. Dan tadi juga seperti yang mungkin Pak Benjamin sudah highlight sebelumnya, bagaimana ya supaya chatbotnya itu tidak membosankan karena teksnya itu panjang-panjang. Itu valid sekali dan itu harus diperhatikan seperti itu. Nah, caranya gimana? Pertama, tentu dengan membuat rasio gambar lebih banyak. Jadi daripada langsung semua dijabarkan seperti ini, mungkin di tengah-tengahnya konten ini dipecah jadi berbagai paragraf. Mungkin ini bisa saya pecah jadi 3-5 paragraf. Lalu setiap paragraf itu diberikan sebuah space atau baris kosong dan diberikan gambar di sana. Tapi itu pun juga kalau kita bayangkan menggunakan ini di HP, itu mereka mesti scroll panjang seperti itu. Itu kadang-kadang kurang ideal seperti itu. Jadi caranya gimana? Mengakalinya adalah dengan menggunakan tombol. Jadi dipecah jadi berbagai percakapan. Jadi misalnya, tapi gimana caranya kita bisa memberikan karena kan kalau percakapan itu kan tulisannya lanjut ya. Jadi tapi kan lanjutnya kan banyak. Lanjut dari misalnya bisa lanjut tentang contohnya, lanjut untuk pengukuran, ada lanjut tentang klasifikasi zat seperti itu. Caranya gimana? Pertama itu dengan menggunakan sebenarnya ada tekniknya. Itu gimana caranya dengan kata lanjut itu bisa mengarah ke merefer ke konteks yang benar. Itu dengan menggunakan room. Tapi room itu sedikit agak kompleks karena harus mengetahui bagaimana chatbot bekerja. Jadi ada cara simpelnya sebenarnya. Jadi cara simpelnya adalah pertama dengan memberikan percakapan yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang pertama itu lanjut you seperti itu, garis tanda serunya 1. Mungkin untuk topik kedua itu lanjut you-nya tanda serunya 2 seperti itu. Itu salah satu trik ya. Trik ini tidak ideal tapi simple and working seperti itu. Atau cara kedua adalah bisa membreakdown dari konsep sesuai dengan kontennya. Jadi misalnya kita membahas tentang besar dan pengukuran, tombol lainnya itu tentang besar atau pengukuran seperti itu. Jadi di breakdown lagi supaya setiap kontennya tidak terlalu banyak panjang seperti ini. Jadi seperti itu caranya. Jadi either diakalin pakai sokot bahasa pakai isyarat dengan membedakan konten ininya, konten tombolnya, atau diberikan kategorisasi lagi untuk lanjut. Karena ini pasti terlalu panjang. Tapi on the better note, barisannya rapi ya. Jadi di sini kita bisa terlihat tentang penjabaran rumusnya. Dan ini saran saya sih coba dikasih barisan terlalu lebih panjang lagi supaya ada space gitu. Nanti saya akan menunjukkan kayak mungkin beberapa konten ya yang lainnya. Oke, konten juga sudah ditambahkan. Saran saya sih setiap pertanyaan itu ada satu gambar. Jadi balance ratio-nya adalah ada satu gambar, satu pertanyaan dan pilihan ganda. Mungkin maksimal 4 kali ya supaya tidak terlalu
banyak. Dan kemarin itu saya juga ikutin workshop AKM. Katanya ada ya Bapak Ibu ya kayak pertanyaan yang menjebak, yang misalnya mereka memahami konsepnya tapi tidak memahami pertanyaannya seperti itu. Jadi itu mungkin saya anjurkan dimasukkan seperti itu. Karena nanti di sesi selanjutnya kita akan mempelajari gimana caranya kita bisa menilai dengan menggunakan kuis, menilai mengevaluasi atau merekod hasil siswa dan untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Oke. Iya, plan of action atau dengan dipecah saja dan jadi berbagai tema seperti itu, berbagai topik. Jadi dari itu topik ada subtopik, dan subtopiknya dari satu mungkin jadi 3 subtopik, dan setiap subtopik itu coba biasakan bahwa kita constraint ke satu paragraf saja, satu paragraf dengan bullet point per percakapan. Karena kalau nggak nanti orang bisa bosen anak-anak seperti itu. Oke. Tapi dari sisi scopingnya sudah bagus ya. Jadi saya mempelajari tentang mungkin makhluk hidup SMP 7 atau kelas 7. Itu kan cukup constraint ya, terlalu cukup fokus. Jadi nanti nggak capek dibikin kontennya seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Bahkan kalau dari preferensi saya sih lebih baik buat banyak chatbot tapi kecil-kecil daripada satu chatbot tapi topiknya besar. Karena kalau kecil-kecil itu kan kita bisa modifikasi background-nya, kita bisa modifikasi avatarnya sesuai dengan topik. Nanti mungkin ada chatbot lain yang bisa menyambungkan ke chatbot lagi yang lain dengan menggunakan link. Tombolnya nanti bisa diarahkan ke link baru seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga ini public speaking, leaching, metode mudah public speaking. Kembali ya Bapak Ibu, mungkin untuk background-nya walaupun ini cukup baik, ada kontrasnya, tapi kalau bisa relevan. Misalnya nanti background-nya bisa tentang orang berbicara, seperti itu. Atau bisa dibilang ada mungkin untuk tergantung ya, kalau misalnya di cater ke orang-orang yang pengen lomba public speaking, mungkin ada gambar anak dapat juara lomba, seperti itu. Supaya apa? Karena biasa kan saya kan di bidang bisnis ya, bisnis teknologi itu. Again tuh kayak kadang-kadang tuh kayak first impression tuh akan memberikan itu decision factor-nya supaya kalau mereka mau lanjut atau enggak seperti itu. Dan semakin banyak kita bisa menggunakan media first impression ini, semakin bagus maka pengguna Bapak Ibu untuk lanjut seperti itu. Jadi kalau bisa background-nya dan desain awalnya bisa disesuaikan dengan aspirasi target audience atau relevansi konten tersebut. Jadi bisa dua, aspirasi atau relevansi seperti itu. Jadi itu ya kita sebenarnya ada design thinking metodologinya yang cukup panjang, tapi ya rule of thumb-nya sebenarnya coba tes, mungkin bisa tes juga ke Bapak Ibu, ke anak-anak Bapak Ibu yang kebetulan sesuai dengan target user pengguna. Oke, saya Budi, lalu menu utama. Ya, jadi yang ini belum diubah ya, tapi mungkin dari sisi desain seperti itu. Nah, avatarnya juga kalau bisa relevan seperti itu. Mungkin kalau misalnya tidak melanggar hak cipta, kalau mau ngomongin public speaking, mungkin kira-kira siapa tokoh Indonesia yang memang terkenal di public speaking-nya? Helmi Yahya mungkin, atau Mario Teguh. Nah, super. Nah, boleh. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita ngomongin misalnya halo perkenal, salam super, saya Wario misalnya, jangan, karena Mario kan nggak boleh kan melanggar aktif. Saya Wario gigih gitu misalnya gitu. Public speaker mentor kamu atau seperti itu. Yuk kita belajar tentang public speaking supaya bisa kayak seperti saya misalnya gitu kan, itu kan jadi menarik gitu. Nggak ngubahnya nggak banyak, cuma ngubah kontennya, cuman yang itu akan memberikan impression yang berbeda. Pertama, ini actually cukup menyenangkan ya, ini chatbotnya tidak terlalu serius-serius amat, jadi saya pengen tahu. Kedua, itu mungkin nyentuh
pikiran orang-orang, ya anak-anak aja ada kan, anak-anak mau jadi tajir atau mau jadi influencer seperti itu kan. Jadi ini nyentuh gitu ke hati saya gitu karena pikirannya sama. Nah, itu. Jadi itu bisa diakali, dan kadang-kadang kita juga melihat sebenarnya bukan kompleksitas chatbotnya yang matters, tapi dari konsepnya atau kemasannya. Dan kemasan bagus itu bukan berarti chatbotnya harus complicated. Itu yang bahkan saya pelajari dari anak-anak kami di komunitas AI for Impact. Chatbot terbaik itu bukan yang kompleks, malah chatbot yang simple tapi ngena gitu. Itu yang bahkan saya juga belajar dari anak-anak kami juga di Indonesia gitu. Karena orang Indonesia itu kreatifnya tuh bukan main, luar biasa. Nah, ini seperti ini. Karena aku Malahe, anak cinta hewan. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya perbedaannya gitu. Ini tentang chatbot hewan. Gambarnya pun gambar domba dan seperti ini. Jadi terasa gitu kayak ini tentang hewan dan saya juga mau ekspor, sangat relevan dengan topiknya seperti itu. Iya. Nah, ini juga cukup baik. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu makin lama itu attention span itu berkurang sekali. Bahkan kita nggak usah ngomongin ke anak-anak atau keponakan kita gitu atau anak-anak kita. Kita sendiri juga attention span berkurang. Nah, sebenarnya bagaimana caranya supaya mereka itu kita bisa memberikan petunjuk atau clue untuk orang-orang yang attention span-nya sedikit itu dengan emoji. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh cek juga. Coba bedain kalau Bapak Ibu tutup emojinya supaya tutup di bagian emojinya supaya nggak kelihatan versus dibuka emojinya dan supaya kelihatan emojinya. Kalau misalnya saya tutup dari bagian sapinya, burungnya saya tutup yang emojinya. Itu ngaruh loh Bapak Ibu ininya, perbedaannya dari sisi user interface-nya atau user experience-nya. Jadi ini sangat praktis yang sangat baik seperti itu dengan menggunakan emoji. Mungkin yang ada yang membuat ini Malahe ada di sini, yang pengembangnya Bu Fesa Ashifa ada di sini. Mungkin lagi kelas Pak. Itu Oh teman lagi saya. kelas ya. Ya. Oke. Ibu juga satu grup dengan ini dengan. Tidak Pak. Oh oke, baik. Ya. Ya, tapi ini sangat ya maksudnya ini praktis baik ya karena memang sesuai dengan ininya. Nah ini juga sebenarnya sudah good attempt juga dengan menambahkan gambar. Cuman saran sebenarnya ini oke sih, contoh ikan hiu, kuda laut, ikan mas. Mungkin formatnya bisa diperbaiki lagi dengan menambahkan spacing-nya. Cuman ini sudah praktis baik menurut saya. Bahkan saran saya pun kalau ingin mengembangkan topik ini, mungkin dari tombolnya bisa diberikan di tengah-tengah gambar. Jadi tombol gambar, tombol, gambar, tombol. Gambar, tombol, baris kosong, gambar, tombol, baris kosong. Jadi itu caranya supaya, kan ada banyak yang bilang bisa nggak ya kita bisa masukkan gambar sebagai tombol. Unfortunately nggak bisa Bapak Ibu karena chatbot itu memang mengenali tombol itu kata itu sebagai instruksi selanjutnya. Nah, namanya kan chatbot. Jadi harus memakai kata-kata, tapi diakalinya adalah dengan menggunakan tombol, dengan memberikan gambar lalu tombol seperti itu. Jadi ini sudah attempt yang sangat baik. Dan mungkin coba kita lihat latihannya. Oke, sudah banyak ya sebenarnya latihannya juga. Nah, iya seperti itu. Mungkin nanti tambah gambar, tapi menurut saya ini mungkin sedang proses saja. Tapi kira-kira sudah praktis baiknya sudah bagus seperti itu. Nah, ya ini juga sama ya tentang maling kundang, tapi gambarnya nanti bisa dipercocokin lagi. Tidak apa-apa karena pasti lagi pengembangan juga, masih belajar sinteksnya, masih belajar cara prosedurnya seperti itu. Ya, ini story maling kundang. Oke. Nanti masih dalam itu Kak, punya saya kelompok kami Kak, jadi masih. Oh, baik. Ya Saran panjang. saya, terus itu saya coba rubah di grup itu Kak, di chat. Jadi baik. kok kemarin kita diskusi kok kelihatannya memang narasi agak susah ya kalau dimasukkan ke ini. Sebenarnya
tidak terlalu, Pak. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah pertama, menu utama diganti jadi tombolnya itu lebih sedikit karena ada tergantung dari ada dua tipe orang. Ada orang yang belajarnya itu berdasarkan narasi jadi satu-satu. Ada yang orang pengen shortcut juga gitu, kayak tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 gitu kan, lengkap ke cerita. Mungkin untuk sekarang biar simple sambil bereksperimen ya Pak Benjamin, saran saya sih langsung ke Meet 1 dulu. Ini dihilangkan aja ininya. Meet of Malin Kundangnya dihilangkan. Latihannya bahkan dihilangkan. Coba mungkin jangan masukkan tombol. Karena sebenarnya kan tombol ini kan menyambungkan dari chat bubble ini ke konten yang relevan kan. Jadi sebenarnya latihan ini kan bisa digeser Pak ke percakapan misalnya ke 5 atau ke 6 atau mungkin setelah mereka selesai percakapannya. Jadi saran saya yang quick fix-nya ya Pak Benjamin. Pertama mungkin bisa dimulai dari sini kayak mungkin pertama gambarnya bisa diganti dulu. Pertama diganti dengan ayo kita Malin Kundang sedang berpetualang mari kita belajar tentang Malin Kundang. Kayak tahun segini Malin Kundang sedang misalnya berwisata sedang kejadian apa lalu ada tambahannya lagi kayak trailernya seperti itu. Namun Malin Kundang ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam bahwa besok itu atau esok harinya itu akan mengubah hidupnya selamanya seperti itu. Jadi kayak satu konteks story yang jadi teaser untuk selanjutnya. Lalu kita klik. Misalnya kan kita klik, lalu nanti sama Pak seperti chatbot Bineka kan sebenarnya tombolnya kan mereka tidak menggunakan tombol lanjut. Yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan kata-kata yang menjadi teaser supaya mereka penasaran untuk klik selanjutnya. Jadi misalnya ketika mereka mengunjungi ke Pak Kiai misalnya, lalu instead of mereka ngetiknya lanjut, mereka tuh ngetiknya itu Pak Kiai mengangguk atau saya paham atau misalnya Malin Kundang berjalan seperti itu. Dan itu kata-kata itu akan di-match untuk ke bubble selanjutnya. Seperti itu. Jadi yang dimainkan itu sebenarnya di tulisan materinya, tulisan tombolnya itu. Seperti itu, Pak. Jadi nanti untuk sebenarnya konten sama aja di materi.m bisa queue-nya banyak dan bisa di-arrange dari atas ke bawah. Cuman yang bisa dilakukan adalah menu utamanya dihapus jadi tombolnya sedikit, mungkin 1 atau 2. Kedua, di materi.m-nya setiap konten itu seperti narasi ya, ada alurnya. Dan mungkin saran saya bisa fokus ke satu tombol aja. Untuk satu tombol itu berarti lanjut, tapi lanjutnya itu dikreatifkan. Misalnya Malin Kundang mengangguk atau menjawab, atau misalnya ada krisis misalnya gitu, ada krisis kayak tiba-tiba Malin Kundang diberikan mengalami sebuah musibah gitu, misalnya ibunya, saya mohon maaf ya Pak, saya lupa cerita Malin Kundang, jadi mohon maaf, tapi misalnya ibunya diculik seperti gitu. Nanti Malin Kundang apa yang harus Malin Kundang lakukan? Malin Kundang mengejar gitu, saya mencari ibunya, keluar rumah. Atau bisa juga jadi cerita interaktif, bercabang ceritanya. Malin Kundang tidak mempedulikan dan tinggal di rumah seperti itu. Nah, yang tinggal di rumah ini nanti bisa game over, artinya misalnya dari ketika dia ngeklik itu percakapannya misalnya Malin Kundangnya itu tidak menemukan ibu selamanya dan itu bad ending. Nanti bisa diklik lanjutnya bisa selesai ke menu utama atau diberikan moral cerita baru lanjut ke menu utama, mengulangi ceritanya lagi. Gitu. Jadi seperti kalau Bapak Ibu membaca Goosebumps, Pak. Bapak Ibu, ada yang pernah baca Goosebumps nggak? Goosebumps. Goosebumps itu buku horor di Gramedia tuh dulu rame. Waktu tahun 98, 99, 2000 itu sering dijual di Gramedia. Mirip-mirip Ghostbuster ya, Mas Kris ya? Mirip-mirip Ghostbuster ya? Iya, atau dulu saya Goosebumps ya. Jadi saya membaca halaman, nanti sampai halaman ketiga itu bisa memilih nanti karakter utamanya diserang hantu, mau dilawan atau mau kabur. Kalau dilawan ke halaman 3, kalau kabur ke halaman 20 misalnya. 20 sekian gitu. Ya. Ya, nanti di halaman 20-nya bad ending gitu.
atau 20 selesai, oh kabur, ternyata hantunya cepat, bisa langsung diterkam seperti itu. Nah, ini sama seperti itu. Jadi berbasis narasi itu sebenarnya konten ini bisa diubah. Tapi pertama, kalau yang chatbot berbasis narasi itu, pertama tombolnya nggak banyak karena ceritanya linear, nggak bercabang terlalu banyak seperti itu. Kedua, apa namanya? Kedua, di setiap ujung percakapannya itu ada pesan moral atau lesson learn seperti itu. Atau bahkan yang ketiga bisa dibikin latihan. Ayo mungkin sambil mengingat gitu misalnya. Nah, tadi Pak Kiai ngomong apa seperti itu. Jadi itu yang model-model narasi. Mungkin saya kasih tahu beberapa chatbot ya yang bersifat seperti itu. Jadi ada chatbot bernama Remo. Bapak Ibu, by the way, ini mereka buat dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak berharap Bapak Ibu bisa ngerombak seperti ini semua, tapi paling tidak tuh bisa dilihat esensinya, konsepnya saja gitu supaya ditiru. Jadi seperti ini, aku Remo singa baik. Jadi misalnya saya jadi siswa, saya Andi misalnya, Andi, lalu dia memilih karakter. Ini tidak harus ya, soal karakter menurut saya opsional. Tapi ini mungkin dari seperti ini. Jadi kayak gambarnya itu seperti lebih percakapan. Halo, hari ini aku berpikir ingat cuci tangan ya. Bisa bertanya kenapa atau pergi ke cuci tangan. Jadi tombolnya nggak banyak sebenarnya. Cuman dibuat seperti naratif. Oh, mengapa cuci tangan? Seperti itu. Lalu dikata-katakan menggunakan emoji. Ini semua sebenarnya kan simple, cuman dia mungkin spend waktu saja lebih banyak untuk dekor bubble-nya. Di cuci tangan. Aku malas nih, lanjut. Saya gitu, tidak usah mencuci lagi. Saya kekeh gitu, nggak cuci. Lalu nanti ini bad ending nih, perut Roxy terasa sangat sakit gitu dan ruangannya muncul bau tidak sedap. Dia terpaksa mencuci piringnya dalam keadaan perut yang sangat sakit dan lingkungan tidak nyaman. Lalu dikasih pesan moral. Pesan moralnya adalah agar terhindar dari sakit penyakit. Seperti itu. Jadi sebenarnya tampilannya sama, ingredientnya sama, dan Acita pun bisa dibuat seperti ini. Cuman desainnya itu berbeda, jadi tidak branching atau tidak melebar seperti akar serabut, tapi lurus seperti akar tunggang dengan cabang-cabang kecil yang menunjukkan bad ending atau ending yang berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin ini saya share ya ke mungkin Bapak Ibu yang mau explore. Iya, saya punya tiga buku Bu Yanti, Goosebumps. Yang manusia ini juga, yang buaya itu juga saya sering ingat banget pakai itu, baca itu di perpustakaan. Jadi seperti ini Pak, jangan nggak desain itu gampang diubah menurut saya. Jadi nggak usah fokus ke desain dulu. Yang paling penting mungkin yang bisa dieksperimenkan adalah percakapannya. Kalau percakapan udah bagus, desainnya bisa diubah semudah mungkin gitu. Design is not difficult, tapi yang mau dieksperimenkan tuh percakapannya. Gimana caranya kita buat percakapan yang narasinya bagus? Anak-anak suka nggak dengan percakapan seperti itu? Terlalu panjangkah atau tidak terlalu panjang? Kapan saya bisa masukin latihan? Di tengah-tengah sebagai kejutan atau di akhir-akhir ketika dia menyentuh ending seperti itu. Itunya dulu yang dipikirkan. Desain nggak usah khawatir karena ngubah desain itu nggak susah. Tapi yang susah itu konsepnya. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya bikin chatbot pun juga saya mulainya dari kertas atau dari mungkin dari Canva, kadang-kadang kasih bubble, dihubungkan dulu. Oh, percakapan pertama tuh apa gitu, ngebahas tentang apa. Nanti ketika kita sudah selesai konsepnya, baru kita translasikan ke dalam chatbot. Dibikin supaya nanti biar codingnya gampang, nggak ada duplikasi, nggak ada yang nabrak segala macam. Seperti itu. Oke. Nah, ini cocok ya, apa namanya, tentang algoritma pemrograman dan belakangnya seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini terlihat kalau misalnya walaupun belakangnya itu banyak sekali sibuk, tapi tidak kontras, tidak mengganggu teks bubble-nya.
Mungkin saran saya bisa di ini, warna teksnya bisa bubble-nya bisa diganti warna putih, warna teksnya diganti warna hijau juga gitu, supaya mereka bisa fokus ke teks bubble-nya. Dan desainnya cukup bagus ya, ini cukup ramah. Ya, apakah gambar ini pertanyaan? Apakah gambar ini cocok atau tidak? Jawaban saya tergantung dari target audience. Kalau misalnya gambar ini ditujukan ke anak SMP atau anak SD atas, mungkin bisa cocok. Tapi kalau misalnya ke anak kelas 1, kelas 3, mungkin mereka kurang. Karena mereka perlu gambar yang lebih visual, yang lebih interaktif dan berwarna. Seperti itu. Jadi, again, tergantung dari target audience, dan tidak ada one size fits all untuk desain, tergantung dari target audience-nya siapa yang ingin menggunakan chatbot ini. Itu. Apakah ini terlalu panjang? Generally yes. Ya, ada yang ingin berkomentar? Oke, kayaknya kepencet ya, nggak apa-apa. Jadi pertama, simple rule, setiap paragraf itu kalau bisa dikasih spasi 2 atau 3 baris kosong supaya tidak terlalu panjang. Dan kalau bisa pun juga pemilihan gambarnya, pilihlah gambar yang mengundang curiosity atau rasa ingin tahu, seperti itu. Jadi kalau misalnya gitu ya, kalau kita mempelajari tentang algoritma ya misalnya, mungkin kita bisa mendiskusi tentang Bill Gates. Kayak kenapa Bill Gates, apa yang dia temukan dalam algoritma apa yang dia temukan untuk membangun sebuah OS yang revolusioner. Atau kita bisa ngomong tentang misalnya Alan Turing. Seperti itu. Jadi walaupun kontennya itu tentang algoritma dan pemrograman, tapi sebelum mereka belajar tuh anak-anak tuh dikasih sebuah rasa ingin tahu dulu gitu. Tahu nggak gitu anak itu membangun algoritma, misalnya algoritma yang bebas atau algoritma yang seperti manusia seperti itu, collective algorithm dengan seperti ini gitu. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam fun fact. Jadi kayak seperti biasa ya, saya mengconvince user untuk menggunakan solusi saya. Sama juga guru juga harus memberikan convincing atau memberikan persuasi untuk anak tuh belajar pemrograman atau topik apapun seperti itu. Jadi kalau bisa pilihlah gambar-gambar yang menggelitik rasa ingin tahu supaya mereka tuh mau klik terus gitu. Iya, coba kita lihat kesimpulan. Iya, ini sebenarnya gambarnya cukup bagus, tapi again teksnya terlalu panjang. Jadi mungkin ini yang bisa ditingkati sih, seperti itu. Baik. Oke, yang kedua, namaku Sacu, sahabat curhat masalah remaja. Nah, teksnya wonderful. Saya juga penasaran gitu. Oh, ke sebagai anak muda juga, mungkin emang topiknya sendiri juga mungkin ringan, tapi dari pembahasannya pun juga ini pembahasan yang bisa menarik curiosity atau rasa ingin tahu tentang chatbot itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin ini bisa dipelajari juga dari sisi messaging pertamanya. Dan ada logonya ya, Sacu ya. Jadi seakan-akan ini memang chatbot yang sangat established gitu. Jadi ini bisa memberikan efek psikologi yang anak tuh supaya mereka tuh mereka juga bisa rasa ini nggak main-main seperti itu. Mungkin ini saya bukan guru psikologi atau guru apa, jadi saya tidak bisa komentar banyak, atau komentar saya juga tidak berbobot dalam arti sebagai guru BK atau psikolog, tapi mungkin pilihan-pilihannya juga bisa ditampilkan dengan mungkin pilihan-pilihan yang terlalu ekstrim itu bisa disembunyikan seperti itu. Jadi misalnya saya ingin bunuh dirinya, instead of dibikin tombol, mungkin saya bikin kayak kata-kata saja gitu. Dan saya bisa gunakan types and things yang diajarkan kalau nggak salah kita cover minggu lalu. Karena kadang-kadang misalnya saya
karena pembicaraan ini kan cukup tabu ya, unless ini memang pelajaran formal yang memang anak-anak tuh harus tahu seperti itu. Jadi kalau saya sih mungkin karena memang chatbot ini kan sebenarnya kan bisa mendeteksi konten dengan ini ya, dengan kata-kata. Tapi ini juga saya bukan dari sisi psikolog dan saya juga bukan guru Indonesia. Jadi kalau saya sih mungkin dari sisi tech user atau tech developer mungkin bisa ke topik yang ringan-ringan dulu mungkin sebelum yang berat. Kecuali memang ini topik-topik yang memang sering dicari oleh anak-anak seperti itu. Kalau nggak salah ada juga yang tentang pembelajaran ini dari I'm Here For You ya, apa saya lupa, Felix nggak salah, Felix Bot. Ini juga untuk mempelajari tentang psikologi, mental health, tapi kalau nggak salah dia itu mengemasnya itu cukup berbeda. Jadi misalnya kalau saya ingin sedih gitu, kalau saya memberikan keyword kata-kata yang sedih, baru saya langsung memberikan pertolongan pertama. Karena saya tahu kalau user saya sudah ngetik sedih atau ingin bunuh diri itu mereka harus ditolong secara cepat. Jadi yang dia lakukan adalah dia memberikan sebuah keyword, kalau dia ketiknya sedih itu akan responnya sedikit berbeda gitu. Atau yang dilakukan juga ada juga chatbot bernama I'm Here For You nggak salah. Coba ya. Ini chatbot yang dibuat oleh anak SMA yang memang kebetulan dia juga emang pernah ada kejadian juga sih, kayak ingin ada suicidal thoughts. Jadi misalnya ini sebenarnya dia memberikan rekomendasi quote atau short movie supaya orang nggak stres lagi. Tapi misalnya saya ketik mati misalnya gitu. Sedih. Mungkin mati belum ada ini kontennya. In a was for today. Bad. Oke, mungkin bukan di sini ya. Video for today. Oke, mungkin saya lupa ini. Mungkin oke, coba mungkin kalau ulang. Kalau misalnya are you okay? No. Dia langsung diberikan ke hotline karena dia sendiri mengerti kalau orang sudah berpikir tentang bunuh diri itu harusnya tuh dikasih konteks psikolog langsung. Jadi ini mungkin salah satu, ini bukan untuk materi pembelajaran, tapi ini mungkin bisa menjadi fitur chatbot supaya orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu dapat pertolongan langsung seperti itu. Tapi bagus sih ininya, kontennya sudah ada gambar sesuai, mungkin kontennya bisa di teksnya bisa dipecah-pecah lagi supaya lebih ringan seperti itu. Dan mungkin salah satu ide ini adalah sahabat curhat ini adalah gimana caranya kita bisa menumbuhkan semangat. Jadi instead of mungkin problem solving, mungkin kita bisa nah ini juga menarik sebenarnya. Coba ya, saya mungkin belum scroll banyak. Ya, ini mungkin salah satu yang cukup menarik. Ini ya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, coba kalau meng-load image image-nya jangan terlalu besar, karena kalau tidak itu sepertinya pas saya klik itu sedikit lama karena loading image-nya terlalu besar. Tapi saya suka ini sangat baik. Awalnya sudah bagus, fokus sekali, kontennya sudah fokus. Jadi dalam arti kontennya fokus itu user experience itu bisa sesuai dengan target audience-nya, orang yang ingin mengetahui tentang masalah psikologi, dan kemasannya itu teman curhat seperti itu. Jadi tidak merasa mereka itu belajar, mereka tuh merasanya tuh mereka lebih curhat seperti biasanya gitu. Oke, saya anak cinta bahasa. Nah, ini juga kalau bisa kontennya menurut saya backgroundnya terlalu sibuk, terlalu busy. Walaupun ini sebenarnya sangat bagus ininya, apa namanya, dari sisi tampilannya. Cuman kan sayang kadang-kadang kalau ini kan jadi saya fokusnya kan harusnya saya fokusnya ke gambarnya, tapi karena memang konten terlalu sibuk, saya jadi terdistracted sama backgroundnya seperti itu.
Saran saya seperti biasa, kalau bisa dalam setiap gambar ini diberikan pilihan, jadi mereka bisa mengklik tentang bagian-bagian yang sesuai gitu. Jadi ini jadi tema, jadi kategori, dan ini jadi subkategorinya. Nah, gitu. Tapi penggunaan gambar sudah sangat bagus ya. Jadi seperti ini, seperti ini juga. Kadang-kadang nggak ada teks sebenarnya nggak masalah karena dia efektif gitu. Kayak pictures can say about 1,000 words, tapi kalau penggunaan ini efektif karena tidak memerlukan penjelasan lebih ekstra seperti itu. Jadi penggunaan gambar semua pun kadang-kadang ideal, cuman nggak semua topik bisa dibuat seperti itu. Iya, salah. Betul. Baik. Oke, ada pertanyaan tadi. Bisa nggak Pak kita menggunakan Canva untuk desain gambar kita masukkan ke dalam template? Bisa, tapi pertama harus save dulu image-nya sebagai PNG atau JPG, lalu di-upload lagi ke cloud hosting seperti ImageUR atau Flickr atau yang lain. Jadi bisa jadi Canva-nya itu bisa, tapi nanti setelah didesain Canva-nya download sebagai image, lalu di-upload lagi di imageur.com itu, supaya nanti bisa dimasukkan linknya ke dalam chatbotnya. Karena kan chatbotnya kan sebenarnya kan dia kan nggak bisa meng-host gambar, tapi dia bisa meng-call gambar dari link, image link, seperti yang diajarkan. Jadi download dulu Canva-nya sebagai image, di-upload lagi ke ImageUR, imgur.com, lalu dipanggil saja image tersebut ke dalam chatbot. Seperti itu. Bisa diketikkan alamatnya image apa tadi, Pak? ImageUR. Jadi ini sama ya yang di panduan ada sebenarnya. Oh, Jadi oke. iya, ImageUR. Jadi nanti tinggal ditaruh saja di sini. Saya ada images-nya. Diklik, lalu di copy saja direct link-nya. Ini yang ada tulisan PNG-nya seperti itu. Di-upload dulu, nanti baru diklik lagi. Oke, thank you, Pak. Iya, sama-sama. Itu di panduan halaman, kalau salah halaman 18-19-an kalau nggak salah. Ada step by step-nya di ImageUR-nya, tapi bukan dari Canva ke sana. Iya, gambarnya sebenarnya bagus, gambarnya dan cocok ya. Ini mungkin untuk orang yang menonton anime atau yang itu atau komik, ini cukup sesuai karena santai. Tapi kalau bisa, saran kami juga relevan konten dengan materinya, kalau bisa dibuat relevan supaya fokus gitu attention-nya. Iya, kalau bisa juga ilustrasi ya, seperti kalau dilihat dari chatbot Mahe, chatbot satu lagi yang template yang satu lagi itu, salah satu kekuatan itu adalah mereka setiap topik itu ada gambarnya untuk memberikan ilustrasi tentang topik tersebut. Itu ngaruh juga, sangat mempengaruhi karena itu kita bisa membayangkan gitu. Oh, kalau kita ngomongin besaran pokok itu kita ngomongin tentang misalnya misalnya pengukuran gitu, misalnya timbangan atau yang lain seperti itu. Kalau kita memikirkan tentang segitiga misalnya, bentuknya seperti itu. Jadi ini namanya penggunaan multimedia ya, penggunaan lebih dari satu bentuk informasi. Kalau bisa diberikan seperti itu. Nanti ke depannya, karena memang ini kan masih pelatihan, jadi tidak apa-apa. Tapi ke depannya kalau bisa setiap teks itu ada berbagai macam informasi yang saling mendukung. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Ini kebetulan punya yang saya kembangkan. Ini yang masalahnya nih Pak, di bagian besaran itu Pak, besaran pokok dan turunan, itu aslinya tuh sudah ada isinya. Tapi begitu diklik dia nggak bisa pindah. Nah itu kenapa Pak ya? Ya.
Karena kenapa? Karena kita ada di sini itu kliknya besaran seperti itu. Karena dia akan mengecek keywordnya gitu. Karena kan sebenarnya kan ketika klik besaran pokok kan dia bakal tulisannya besaran kan. Dia bakal besaran pokok, misalnya saya ketik besaran pokok. Itu sama aja ketika kita ngetik tombol. Jadi yang diubah itu adalah dari Q-nya. Pertama Q-nya itu kalau bisa diganti dari besaran pokok. Kan Q-nya besaran pokok ya Bu ya. Di Q-nya ya. Iya. Apakah besaran underscore pokok atau besaran spasi pokok? Besaran spasi pokok. Iya. Jadi apa yang dideteksi oleh chatbot itu adalah kata besarannya dulu sebelum ke pokok. Iya, iya. Memang seperti ini tidak apa-apa sih Bu, karena memang kan masih proses. Jadi saran saya untuk mengubahnya itu bisa dipakai besaran underscore pokok supaya lebih spesifik chatbotnya mengetahui, oh ketika dia ketik besaran pokok itu maksudnya itu besaran pokok, bukan besaran atau besaran turunan. Seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Atau mungkin coba juga kalau misalnya itu masih nggak bisa, mungkin coba pokoknya aja gitu, bukan besarannya. Iya. Siap. Nanti Ibu coba aja ya, nanti bisa dikasih tahu kalau nggak jalan, japri saya aja lagi seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi desainnya mungkin bisa dibuat lebih konsisten, tapi saya suka sih sebenarnya desainnya sih, cuman mungkin lebih koheren saja seperti itu. Oke, siap. Iya. Oke. Imet akan membantu kamu tentang mempelajari media dan fungsinya. Iya, coba kita lihat ya. Media. Nah, tadi mungkin yang Pak Benjamin yang ingin membuat narasi itu seperti ini Pak. Jadi tidak banyak tombolnya supaya anak-anak tuh nggak usah mikir ketika menavigasi next step-nya seperti itu. Mungkin dari konten mungkin bisa langsung ke seperti ini ya, atau menurut saya sih ini bisa dimasukin ke menu utama sebenarnya, tapi mungkin ada alasan tertentu. Iya. Oke. Nah, Ibu juga kalau menurut Bapak atau Ibu yang membuat ini, coba juga diperhatikan ketika mengambil image, karena kalau misalnya di Indo, apalagi kalau misalnya di rumah, kadang-kadang internet tuh nggak cepat. Jadi kalau bisa, kalau Bapak Ibu cek melihat gambarnya dan gambarnya loadingnya lama, itu mungkin bisa dua hal, either bisa mengganti gambar baru, atau kalau enggak gambar yang lama dikompres lalu diupload ulang di image UR supaya nge-load cepat gitu. Karena banyak, terutama kalau digunakan di daerah non Jakarta atau non Jawa, itu mereka banyak keluhan tuh internetnya terbatas. Jadi untuk memilih gambarnya pun juga kalau bisa gambarnya cukup yang ringan seperti itu. Nah, ini juga sama tadi audio visual, sama seperti yang chatbot sebelumnya, kalau bisa diberikan underscore supaya chatbotnya itu memahami bahwa aku tuh spesifik itu mencari audio visual, bukan audio atau bukan visual. Seperti itu. Oke, latihannya. Ya, ini nanti akan dikembangkan lagi. Aku cinta biologi. Hati-hati Bapak Ibu, gambarnya bisa untuk layar besar bisa sedikit buram. Jadi mungkin bisa dites lagi tampilannya kalau di HP seperti apa atau di laptop seperti apa supaya merasa nyaman, supaya confirm ini gambarnya itu bagus dari tampilan berbagai macam ini platform. Gambar juga kalau bisa text bubble-nya juga kalau bisa kontras dengan background-nya supaya terlihat dengan jelas. Oh iya, mungkin ada satu di sini ada satu ini chatbot tampilannya, karena di sini kan pasti tampilannya itu limitnya. Ini pasti Bapak Ibu mengubah limitnya ya dari 1 menjadi 2. Itu berarti tampilan chatbot tersebut akan melimit percakapannya ke 2 percakapan.
The problem is kalau misalnya percakapannya itu limitnya itu genap, itu seperti ini. Jadi kadang-kadang misalnya ketika kadang-kadang ke switch gitu dari bubble user sama bubble chatbot itu tertukar karena dia ada limitnya tuh memaksa tampilan tuh memaksa harus 2 gitu. Jadi untuk memasang limit nanti kan di main.m kan ada tulisan limit tuh. Kalau bisa coba keep ke ganjil supaya orientasi percakapan chatbot sama usernya itu tidak terbalik seperti itu. Ini terjadi karena pada saat mendesain itu limitnya 2. Mungkin ini bisa diganti jadi 1 atau 3 atau 5. Paling aman berapa? 1 sebenarnya. Gitu. Karena kalau 1 itu berarti mereka hanya menampilkan satu-satu ininya, kontennya. Ya ini singkat, paling tidak setidaknya tidak banyak teks seperti itu. Dan rasionya cukup baik, mungkin nanti bisa dikembangkan saja kontennya supaya lebih banyak isinya. Tapi intinya mungkin background-nya perlu diperbaiki dan mungkin teks bubble-nya juga kalau bisa warnanya tidak terlalu mencolok supaya tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu capek ke mata sih, seperti itu. Ya. Hi, my name is Profession. Oke. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa melihat ya kadang-kadang teks bubble-nya ini suka nabrak dengan banner profesional ini. Jadi again kembali ke pemilihan gambar background yang tidak terlalu kontras itu sangat baik agar terhindar seperti ini di mana dari tampilan sendiri itu agak terlalu sibuk ya. Jadi teks bubble itu nabrak dengan warna profession warna biru ini. Jadi mungkin bisa diganti. Nah, ayo mulai belajarnya bisa ganti mau belajar apa hari ini. Tapi ininya sudah bagus nih apa namanya penggunaan emojinya. Oke, kontennya masih belum diubah ya, tapi dari sini pun sudah sangat baik karena dari sana pun walaupun saya tidak tahu chef itu apa, tapi saya bisa melihat oh makanan mungkin koki seperti itu. Jadi itu gunanya penggunaan emoji itu paling tidak tuh untuk memberikan sebuah clue kepada para reader tentang pilihan tersebut. Iya, yang ini salah. Ya, ini berjalan sangat seperti normal ya. Ya nanti mungkin dari sini pun sudah baik. Nanti tinggal dikembangkan saja sama diganti sih backgroundnya supaya lebih kontras. Kalau saya prefernya sih saya di black and white kan gambar backgroundnya, lalu saya brightness saya tinggikan supaya kontras dengan teks bubble-nya yang berwarna biru tua. Seperti itu. Oke. Part of body tadi sarannya kategorisasikan dan klik bagian tubuh. Ya, jadi kalau part of body itu saran saya sih kan ada beberapa kategori kan. Mungkin ada dari kepala, badan bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Mungkin dari bisa juga ada 2 tipe. Either berbasis narasi di mana kayak nanti mereka berpetualang dari atas tubuh seperti dari mulut ke bawah. Jadi narasi ya kayak mereka berpetualang kayak oh mereka mendayung ke dalam apa sel ke dalam aliran darah lalu ke jantung dulu segala macam, atau seperti kategori dari seperti ini apa namanya top down seperti piramid ya. Jadi dari ada kategorinya mungkin dari bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, lalu setiap kategori ada subkategori seperti itu. Jadi bisa seperti itu juga. Yang paling penting atau bisa berbasis kurikulum. Misalnya kalau misalnya semester 1, semester 2, mereka pelajarannya itu sequential berdasarkan dengan kurikulum pembelajaran di dunia nyata. Itu juga bisa. Tapi itu terserah dari pengembang chatbot karena Bapak Ibu yang guru yang lebih tahu tentang penggunaan ini untuk anak masing-masing. Tapi itu mungkin beberapa senarionya paling tidak orientasi informasinya sendiri itu tidak membingungkan
make sense alurnya gitu. Oke, gambar ya Bapak Ibu, hati-hati. Ini mungkin untuk nanti mungkin ingin membuat gambar tentang mungkin tentang geografi, tapi mungkin yang diperhatikan juga pertama background-nya terlalu mentereng. Jadi dan warna background dan warna teksnya itu tidak terlalu berbeda, jadi kadang-kadang susah melihatnya. Yang kedua itu gambarnya ini gambar dokter, tapi background-nya geografi. Seperti itu. Jadi kalau bisa kalau dikonsisten kontennya. Iya. Jadi itu sih mungkin gambarnya bisa dibuat kontras, warna teks bubble-nya juga sangat kontras dibedakan dengan warna background-nya, dan kalau bisa lebih selaras dari penggunaan desainnya. Nah, ini yang mungkin yang saya bilang ya Bapak Ibu ya, walaupun background-nya sendiri plain, tapi paling tidak tuh saya jadi jelas ngeliatin teksnya gitu. Teksnya tidak jelas dan saya tidak capek, nggak harus membaca terlalu kecil, karena dari penggunaan gambar sendiri pun juga tidak terlalu capek di mata gitu, karena fokusnya benar-benar fokus ke teks bubble-nya. Mungkin saran saya bahkan ini bisa dibuat lebih kurang kontras, brightness-nya dinaikin aja semuanya atau lebih diturunin semua. Dinaikin sih karena kan warnanya kan sudah dark ya, warna teks bubble-nya. Seperti itu. Jadi tidak capek di mata sih. Balance-nya sudah baik. Balance-nya sudah baik. Mungkin saran saya kalau mau, kadang-kadang kan kita sukanya lanjut gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mau bolak-balik ke menu utama, lanjut lagi, menu utama, baik lagi. Saran saya mungkin dari tombol ini di copy paste saja ke sini. Jadi daripada ada dua pilihan penggunaan, bisa balik lagi ke menu utama, lalu ke topik falsafah, atau saya bikin aja dari sini falsafah langsung gitu ke topik selanjutnya. I think rasio konteks dan image-nya sudah lebih baik daripada chatbot umumnya. Mungkin penggunaan spacing-nya bisa digunakan space. Dan mungkin gambarnya sendiri sudah sebenarnya design-wise sudah sangat baik. Cuman mungkin dari sisi konteksnya sendiri yang bisa dikembangkan lagi sih. Tapi ini chatbotnya sudah menurut saya cukup relevan dan sudah sangat baik ya untuk chatbot awal ya, seperti itu. Mungkin saran saya juga karena pembelajaran tergantung dari target user. Kalau memang target usernya sendiri anak-anak, mungkin kalau dewasa mungkin kita lebih suka yang straightforward ya, yang lebih suka terstruktur gitu bagiannya, terstruktur dalam arti kayak seperti buku gitu, seperti melihat daftar buku, daftar isi. Tapi kalau anak-anak mungkin mereka nggak suka yang terlalu formal, jadi mungkin bisa membuat kontennya sendiri lebih. Tapi ini kayaknya, mohon maaf, kayaknya dewasa sebenarnya sih, karena kan ini kan tentang manajemen pengembangan kurikulum ya. Jadi mungkin format seperti ini sudah cukup baik, sangat straightforward, tidak berbasis cerita dan nggak bertele-tele, langsung tentang dikategorisasikan sesuai dengan mindset pengguna. Mungkin malah format ini yang lebih baik dari format yang saya ceritakan seperti itu. Jadi again, kembali lagi, bagaimana menentukan desain chatbot yang baik? Pertanyaan pertama adalah siapa dulu target usernya? Seperti itu. Iya. Ya, mungkin untuk saran saya sih kembali dari jangan terlalu banyak teks dalam setiap tombol, setiap bubble, dan iya, mungkin itu cukup dari saya sih untuk sekarang sih. Kamu luar biasa membaca. Ya, cukup baik, good attempt ya, paling tidak memberikan reward. Jadi saran saya juga ketika dia mencapai bagian akhir, mungkin
Bapak Ibu bisa membuat tombol selesai. Nanti selesai itu bisa generik aja message-nya. Jadi mau selesai membaca falsafah, selesai membaca kemasyarakatan atau yang lain, tombolnya sama, set selesai. Lalu selesai nanti diberikan kayak apresiasi gitu. Nanti nggak tepuk tangan atau orang senyum seperti itu. Lalu dia kembali ke menu utama. Itu juga bisa jadi karena kadang-kadang kita kalau sudah menyelesaikan materi itu kita membutuhkan apresiasi juga seperti itu. Tapi saya rasa ini sudah cukup baik ya, karena sesuai dengan target. Nah, seperti ini, sampai jumpa lagi. Itu sangat ya. Saran saya di sini tambahkan menu utama. Jadi di chatbot itu ada namanya terminologi bernama conversation stopper. Conversation stopper itu di mana mereka sudah mencapai tahap akhir dan pengguna tuh nggak tahu abis itu ngapain lagi gitu. Apapun stage itu kurang baik karena kita selalu ingin memberikan pilihan kepada pengguna tuh untuk mengeksplor konten-konten yang lain. Jadi saran saya walaupun dia sudah mencapai penghujung akhir, coba berikan opsi untuk mereka tuh balik lagi ke menu utama seperti itu. Jadi mereka nggak ngerasa percakapan itu berakhir. Selalu ada hal yang bisa dieksplor. Jadi saran saya seperti itu sih. Jadi di sini sampai jumpa lagi. Saran saya sih mungkin diberikan opsi menu utama atau explore topik lain seperti itu. Jadi supaya mereka bisa kan kita capek-capek bikin chatbot, banyak kontennya kan mau dong dieksplor semuanya. Nah itu sama. Jadi kalau bisa jangan ada conversation stopper sih. Seperti itu. Baik, jadi itu sekian dari chatbot-chatbot yang sudah dibuat. Intinya apa? Pertama, fokus ke target user. Target usernya siapa, lalu didesain chatbotnya sesuai dengan target user tersebut. Rule of thumb-nya itu sesuai dengan maturity sih. Kalau kita guru-guru mungkin kita lebih suka, atau saya pun lebih suka yang straightforward. Saya nggak mau yang berbasis narasi, jadi saya maunya yang cepat chatbotnya dan mungkin lebih informatif dibandingkan dengan lebih fun. Kalau anak-anak kecil lebih banyak visualnya dan lebih fun dan mungkin informatifnya tidak boleh terlalu banyak paragraf seperti itu. Jadi ya seperti itu sebenarnya dari sisi desain. Kalau Bapak Ibu ingin mencari inspirasi sebenarnya bisa melihat dari list di sini. Ini merupakan list chatbot yang dibuat dari awal, tapi kita tidak expect Bapak Ibu untuk mengcopy langsung, tapi paling tidak tuh mendapatkan ide dari bagaimana sih teman-teman kita tuh meng-package sebuah informasi supaya menyenangkan. Karena pasti beberapa dari Bapak Ibu mempunyai preferensi yang berbeda kan, dan there is no one size fits all solution. Saya nggak bisa memberitahu cara terbaik seperti apa. Bapak Ibu yang bisa menilai seperti itu. Ya, Pak Arianto silakan. Terima kasih Pak Jonat Christian. Ya. Iya, saya tadi kan yang Sacu itu ya. Tadi Pak Christian bilang ada bisa itu ya, tombol yang menghubungkan dengan chatbot yang lain ya. Begitu ya. Nah, Iya. itu kan kalau kami kan pengennya nanti memang kami tulis juga di endingnya dari chatbot Sacu itu yuk kita ini live chat gitu loh, supaya mungkin dia sudah baca materinya, pengen live chat dengan mereka. Nah itu mungkin apa ya, bisa dengan link apa ya? Baik. Itu, ya. Baik. Nanti saya share, sebenarnya ada Pak di lab instruction, cuman itu harus download yang lain. Nanti saya copy paste saja instruction-nya. Menurut Pak Arianto maunya mau nyambung ke WhatsApp atau mau nyambung kemana Pak? Setelah mereka klik itu maunya ke WhatsApp atau mau ke website lain atau seperti apa Pak? Kayaknya lebih bagus ini ya, web ya. Kalau sudah personal banget terakhir baru WA gitu loh. Baik. Jadi setelah menggunakan chatbot itu dia akan ke website. Web, terus kalau akhirnya bisa pribadi kalau memang dia punya persoalan lebih besar lagi ya, susah ditangani. Baik. Jadi sebenarnya di sini mungkin saya share screen saja cara mengaksesnya. Sebenarnya ini saya belum tulis di panduannya, tapi cara mengetahui meng-share ininya, mungkin Bapak Ibu bisa meng-download Labs, lalu klik chatbot for everyone. Di sini download. Tapi Bapak Ibu tidak harus melihat semuanya. Bapak Ibu melihat saja di bagian CU101
lalu lab instructions di sini. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian terakhir itu ada namanya topik bernama resepi. Dan resepi itu ada tips-tips singkat untuk gimana caranya kita nge-share konten-konten yang lain seperti itu. Jadi misalnya kita mau meng-share link. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ingin meng-share link, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya menggunakan button ya misalnya ya. Jadi nanti di sini di copy paste, lalu ke chatbot Bapak Ibu misalnya di coba ya saya contohin chatbot Akita saya deh. Coba Akita saya menunjukkan main.m, saya ke topik materi, ini. Saya mau ketika dia mengklik ini, dia akan masukkan ke dalam link AI for Impact misalnya gitu ya. Dan saya mau tampilannya ketikannya itu AI for Impact. Jadi yang saya lakukan adalah saya meng-copy paste urutannya seperti ini ya. Jadi teks saya AI for Impact, saya memasuki link ke link AI for Impact, saya definisikan ini sebagai link, lalu saya ubah link ini ditampilkan sebagai button seperti itu. Jadi namanya AI for Impact, tapi AI for Impact ini sebenarnya ngekliknya ke link, dan saya deklarasikan ini sebagai link, dan ini di packaging sebagai my button. Coba saya save ya, sekarang saya save, saya publish ulang. Ya, saya coba chatbotnya, ini harusnya di materi akar ya, nggak salah. Akar. Oke, harus ini dulu, harus siap dulu, coba harus memperkenalkan diri, menu utama, akar, AI for Impact, AI for Impact, ke linknya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada di lab instruction yang CU101 Pak, di AutoCAD Labs, tinggal diklik ininya, di download. Setelah download itu ada di bagian CU101 yang Bapak baru download, lalu di lab instructions-nya. Di sini sebenarnya ada tips-tips yang lainnya selain kalau mau nge-share YouTube, kalau mau nge-share gambar yang lainnya. Cuman untuk cara nyambunginnya gimana, kalau mau pakai link seperti ini Pak. Mungkin ini saya copy paste saja di chat ya. Jadi ini nama tampilannya, nama button, saya nama button, linknya, lalu spasi link, spasi my button seperti ini. Iya. Dan contohnya nanti mungkin saya screenshot saja ini nanti saya screenshot ya Pak, saya share di WhatsApp group. Terima kasih Pak Christian. Iya. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada mungkin sekian live feedback-nya. Semoga berguna dari sisi pembahasannya. Kalau ada pertanyaan lanjut boleh tanya sedih. Mungkin saya sarankan dulu tanya dulu di WhatsApp group. Baru kalau misalnya, karena kalau tanya di WhatsApp group itu pasti itu bisa menjawab, bisa membantu orang-orang yang lain yang mau malu bertanya itu bisa terjawab pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya sih saya preferensi sih semua pertanyaan di WhatsApp group semua. Jadi supaya orang yang lain bisa belajar juga. Nggak ada yang malu, nggak pernah saya ada orang komen kalau misalnya nggak merasa apa sih, justru malah yang bertanya di WhatsApp group itu biasanya yang berani karena dia yang membantu orang lain tuh merepresentasikan pertanyaannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau ada pertanyaan mohon ditanya di WhatsApp group supaya yang lain juga bisa menjawab. Tapi kalau benar-benar malu nggak apa-apa, boleh japri ke saya saja untuk pembahasan lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin kita izin dulu. Oke, ada link presensi ya Mbak Dian ya.
Makanya saya berikan waktu 1 menit untuk mengklik presentasinya, linknya. Mbak Dian, ada pengumuman lagi? Tidak ada Pak Christian. Cukup Pak. Excellent. Baik. Oke, untuk kita masih ada pelatihan hari Sabtu tentang pembuatan kuis. Jadi nanti linknya akan diberikan oleh pihak VIE, dan dari sana kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mengukur hasil siswa dari kuis yang sudah dikerjakan, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja sesi hari ini. Terima kasih sudah menghadiri, dan kita tunggu lagi chatbot yang lebih baik, dan looking forward untuk chatbot-chatbotnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Christian. Terima Terima kasih Bapak Ibu kasih. semua. Ya, Terima kasih Pak Christian. baik. Saya end meeting ya untuk semua ya. Baik Pak.